bahwa percaya diri itu bukan sombong. Ada orang salah. Yang perlu diketahui pertama kali kiat-kiat seseorang itu untuk memiliki kepercayaan diri supaya dia selamat dari segala insecure yang banyak menjangkiti banyak anak-anak muda sekarang. Yang pertama dia harus menyadari. Namun kita harus tahu bahwa percaya diri itu bukan sombong. Ada orang salah di dalam membedakan antara percaya diri dan sombong. Percaya diri itu orang yang sadar akan potensi dirinya. Dia tahu bahwa dia hamba ciptaan Allah. Dia ini ada di muka bumi untuk menjadi hamba Allah sebagai khalifah. Dia memerankan fungsinya di kehidupan ini. Dia memiliki kelapangan dada. Dia tidak mudah galau gara-gara hempasan gelombang takdir. Karena dia hamba Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, dan beriman semua kepada yang Allah perintahkan dan yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengimaninya. Dan beda dengan sombong, karena sombong itu dua standarnya. Apa itu? Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ya, ketika seseorang mengira bahwa ketika dia gampang menolak kebenaran, ketika dia gampang meremehkan orang lain, dan kemudian ini kepercayaan diri saya, itu bukan kepercayaan diri, itu kesombongan. Kepercayaan diri itu menyadari akan diri kita. Nah, bagaimana langkahnya? Yang perlu diketahui pertama kali kiat-kiat seseorang itu untuk memiliki kepercayaan diri, ya, supaya dia selamat dari segala insecure yang mengalami, yang banyak menjangkiti banyak anak-anak muda sekarang. Yang pertama dia harus menyadari siapa diri kita, siapa saya. Saya seorang muslim, saya hamba Allah yang Allah telah tegaskan untuk keberadaan saya di muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Status saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menjalankan misi ibadah, ini misi yang luar biasa. Yang karena itu malaikat diperintahkan sujud kepada kakek saya Adam alaihissalam, dan karena itu manusia sampai hari ini pun dilayani oleh malaikat dalam segala fasilitas hidup kita, ya kan? Mereka melayani semua kehidupan kita karena misi besar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, status ini tidak akan disadari oleh di luar Islam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Hasyr ayat 19, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Jangan kamu menjadi orang-orang yang melupakan Allah, yang akibatnya Allah membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Lupa diri, ya kan? Apa jadinya orang ketika lupa diri? Dia melakukan sesuatu yang menurut dia baik, padahal madarat. Menurut dia bagus, padahal menempatkan dirinya pada bencana dan musibah. Karena apa awal utamanya? Nasullah. Mereka melupakan Allah. Kita sebagai hamba Allah, jangan sampai kita menjadi posisi seperti itu. Kita harus sadar. Misalnya, kita bertanya kepada diri, saya ini status saya sekarang sebagai apa? Sebagai seorang anak? Sebagai seorang ayah? Sebagai seorang ibu? Ya, status kita apapun itu, kita ini dalam satu sisi, kita memiliki kekuatan. Seorang anak, siapa anak yang merasa tidak disayang oleh kedua orang tuanya? Atau tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya? Semua mendapatkan itu. Dan ini modal besar, cinta dan kasih sayang orang tua kita kepada kita. Perhatian mereka, doa mereka, itu membesarkan setiap orang. Dan seorang ayah yang dia memiliki anak-anak yang merindukan dan menyayanginya. Seorang ibu pun demikian. Posisi dia di dalam sebuah keluarga itu membesarkan dirinya. Yang seharusnya, ya Allah, banyak orang yang menghargai saya. Banyak orang yang menggantungkan hidupnya kepada saya. Banyak orang yang membuat saya ini menjadi orang yang sesuatu banget dalam kehidupan mereka. Namun kenapa kita merendahkan diri kita? Di satu sisi kita memiliki kelebihan. Di sisi yang lainnya, kita ada tanggung jawab. Ya, sebagai hamba Allah, kita ada tanggung jawab. Ada hak, ada tanggung jawab. Juga bagaimana saya adalah seorang suami, atau seorang wanita, saya adalah seorang istri, ayah, atau ibu. Atau misalnya sebagai status sebagai seorang teman. Ya, bagaimana saya sebagai seorang yang teman dan memiliki teman yang baik, dan bagaimana menjadi seorang teman yang baik. Atau menjadi seorang thalibul ilm, penuntut ilmu, yang dengan kita belajar bagaimana apa yang kita pelajari tidak hanya berhenti di manfaatnya kepada diri saya pribadi, tapi bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain, menumbuhkan semangat kepada orang lain. Nah, juga subhanallah, Nabi SAW menyampaikan kepada kita sebuah hadis yang kalau kita bahas, kita urai, kita ekspor, kayaknya harus pakai daurah ini. Bener, gitu, ya? Pakai daurah. Sebuah hadis yang luar biasa. Hadits sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah taala minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mukmin yang lemah, dan dua-duanya adalah baik. Ya, Nabi SAW menyebutkan mukmin yang kuat. Bagaimana seorang mukmin yang kuat kemudian insecure? Ini mustahil. Nah, kalau kita uraikan hadis ini, Masya Allah, seseorang yang ketika kita sebagai manusia sudah memiliki kelebihan yang tadi disebutkan, apalagi manusia dan beriman kepada Allah, kemudian merasa insecure,
Apa yang menyebabkan dia insecure? Dia percaya Allah, ya kan? Nabi SAW dalam kejaran dikepung untuk dihukum, untuk ditangkap hidup atau mati ketika di Gua Thur, ya kan? Beliau dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa sabda Nabi SAW kepada beliau? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Ketika seseorang bersama Allah dan imannya kepada Allah, terus kemudian dia merasa insecure, walaupun seluruh muka bumi ingin mengepung dan membunuh kita, gak bakal terjadi. Insyaallah. Kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala menghilangkan perasaan insecure dalam diri seseorang ketika imannya benar. Dan Nabi SAW al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan itu bukan pada fisik, kekuatan itu pada iman. Bukan fisik. Muda, banyak anak-anak muda tapi cengeng. Ya, tapi anak-anak muda tapi melo. Ya kan? Baper. Terus mana letak kemudaannya seperti ini? Momen yang kuat ini adalah kekuatan iman. Bagaimana dia mengetahui prioritas di dalam hidupnya adalah mendahulukan imannya melebihi apapun itu. Kekuatan adalah kekuatan iman, bukan kekuatan fisik. Maka Nabi SAW mengaitkan kekuatan itu dengan iman. Dan kemudian, yang kedua, di samping kekuatan iman kepada Allah, kepercayaan diri. Kenapa? Berita yang terbaik yang disampaikan oleh Nabi kita dalam hadis ini, yaitu khairun wa ahabbu ilallahi ta'ala. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Apa yang lebih berharga dari hidup kita melebihi ketika seseorang dilihat lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih dicintai oleh Allah? Kekuatan imannya ini memiliki kepercayaan yang luar biasa. Fi kullin khair, dan dua-duanya adalah baik. Maksudnya apa? Mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah sama-sama baik selama beriman. Karena yang tidak baik itu yang tidak beriman. Ya, sebaik-baiknya yang tidak beriman jauh lebih buruk ketimbang mukmin yang lemah imannya. Karena mukmin yang lemah imannya memiliki besar potensi untuk masuk ke dalam surga. Orang kafir sebagus apapun dia tanpa iman tidak ada harapan untuk masuk surga. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Fokuslah kamu kepada yang bermanfaat untuk dirimu. Mintalah pertolongan kepada Allah SWT dan jangan pernah surut. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Nabi SAW bersabda, fokuslah kepada apa yang bermanfaat dirimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan pernah surut, jangan pernah kendor. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, jika kamu ditimpa tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan perencanaanmu, sudah fokus iya, sudah meminta pertolongan kepada Allah iya, sudah termotivasi terus iya, namun ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita ini orang beriman, percaya kepada takdir. Artinya apa? Ketika kita sudah menjadi dan berusaha menjadi hamba Allah yang terbaik, namun ternyata takdir menentukan yang berbeda. Allah menentukan takdir yang berbeda untuk kehidupan kita. Kita katakan qaddarallah, ini takdirnya Allah. Allah yang menentukan segala sesuatunya. Ma syaa fa'al. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Iman kepada takdir menghilangkan segala masalah insecure yang dialami pada diri seseorang. Ini ribuan obat yang kita miliki. Ribuan obat. Satu demi satunya memberesi segala penyakit itu sampai yang paling dasar. Ketika kita iman kepada takdir, memang misalnya seorang, saya dilahirkan bukan dari orang tua yang kaya, memang saya dilahirkan bukan dari pejabat, memang saya dilahirkan orang kampung, memang saya dilahirkan yatim piatu, memang saya dilahirkan dan lain sebagainya. Terus kenapa? Apa yang menghambat kita dari orang lain? Ya, tidak ada. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Justru juga punya kisah langsung teman Anda, Ustaz. Begitu ya? Kan ada di podcast yang salah satu sahabat Anda, Ustaz. Masya Allah. Dia terlahir saat dia umur 2 SD, papanya meninggal dan kondisi finansial keluarga jatuh, dan hari ibunya ngerintis untuk jualan gorengan, Ustaz. Dia akhirnya punya kemampuan jadi kayak punya rasa, gue harus nggak boleh malas-malasan nih. Sampai saatnya udah 20 tahun kemudian, Ustaz, saat dia umur 2, masih usia 28, seorang per harinya miliarder, Ustaz. Masya Allah. Dengan banyak segala pain yang dia lalui itu, Ustaz. Ya, terkadang ketika kita menyadari bahwa terkadang dia menjadikan kekurangannya malah jadi kekuatan. Kelebihan itu, Ustaz. Setiap muslim, setiap orang itu menjadikan semua takdir buruk yang dialaminya sebagai pelajaran untuk pelajaran apa yang bisa diambil dari setiap peristiwa itu. Seseorang itu tidak akan bisa merasakan nikmatnya di atas gunung kalau nggak pernah di bawahnya. Benar ya? Benar, Ustaz. Enak di atas gunung, bagus semuanya. Tetapi nggak pernah dia melewati lembahnya. Bagaimana dia bisa merasakan nikmatnya di atas? Tempaan yang di bawah itu. Dia harus tahu susahnya itu ketika sampai dia, oh benar nikmat ini. Ya, dan seringkali orang tidak menyadari itu. Insya Allah. Insya Allah. Mungkin rasa insecure ini bisa dijadikan sisi positif bagi menurut agama gimana? Misalnya saat dia nggak punya rasa insecure, dia merasa di zona nyaman gitu, Ustaz. Nah,
dengan rasa insecure ini mungkin, wah berarti saya harus lebih bisa ningkatin skill. Dengan ada orang lain yang lebih sukses dari saya harus bisa, nggak bisa diam-diam gini doang. Itu ada hubungan dengan insecure yang bisa bermanfaat nggak untuk diri? Sebetulnya insecure itu penyakit. Penyakit. Iya, artinya jangan sampai menjangkiti hati kita. Karena ketika kita memberi peluang kepada insecure ini masuk ke dalam hati kita, ya memang saya nggak kayak si Fulan sih. Kita akan membenamkan kita sampai dalam ke bawah. Kalau dijadikan motivasi gitu, Ustaz, gimana? Kalau motivasi nggak Beda, Ustaz, ya, ya? beda. Ada konteksnya. Beda. Bukan sampai kita merasa insecure, merasa kita minder, kalah, rendah, dan gitu kan. Ketika itu sudah menjangkiti hati seseorang, ya saya nggak pantas, saya memang nggak beda. Dia kan begini, saya begitu. Ketika kita membuka peluang itu, Ya, maka kita akan mencari 1001 alasan untuk membenarkan kesialan kita. Ya pantas, saya sial, ya pantas. Terus begitu, dia akan temukan 1001 alasan. Sedangkan ada 2002 alasan untuk dia sukses gitu. Bener, Ustaz. Masya Allah. Padat banget, Ustaz. Hari ini Masya Allah, Ustaz. Barakallahu fiik.